Hai guys, welcome back to CLCC Sunday Live. Bersama gua Handil Pyong dan CEO Thea. Nah, itu bercanda ya kita ya. Itu drama Korea yang lagi viral guys. Bersama saya Billy dan Regina. Yes, mau nanya nih apa kabar nih teman-teman yang lagi ada di rumah. Semoga yang di rumah sehat-sehat, terus happy, masih suka cita. Seperti Cici Thea ini. Happy? Emang happy karena gue tuh mau liburan, Bill. Oh, penampilannya sih udah emang mau liburan sih. Ya kan, jadi gue seneng banget sih mau liburan. Gue mah gak ada planning mau kemana-mana sih. Mau kemana sih emang? Emang liburan gue tuh yang jauh sekalian gitu kan. Oke. Kemana tuh? Ya kira-kira kalau 20 jam terbang itu Republik Cianjur gitu. Ternyata Cianjur sudah jadi republik teman-teman. Iya. 20 jam loh. Naiknya pesawat telepon berarti. Nah, jadi lo gimana? Gue gak ada planning, kayak Christmas gue tahun ini tuh flat. Wow. Gue pengen mencari sesuatu yang bisa bikin sukacita gue naik gitu tahun ini tuh. Jadi untuk teman-teman yang seperti Billy nggak ada acara, belum ada planning. Nah, CLCC itu ngadain Intimate Christmas. Intimate Christmas? Apaan tuh? Jadi Intimate Christmas itu acara Natal CLCC yang diadakan pada tanggal 20 Desember. Tanggal 20 Desember. Terus ibadahnya di mana tuh? Ibadahnya ada dua, bisa di onsite atau online. Kalau onsite-nya di? Onsite seperti biasa di 90 Gourmet, Jalan Riau. Kalau online-nya, kalau yang nggak bisa datang nih harus gimana dong? Nah, kalau online seperti biasa dong, kita klik YouTube channel @Cactus Production BDG. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube-nya, langsung subscribe channel YouTube Cactus Production BDG supaya kalian nggak ketinggalan ibadah Natal kita tanggal 20 Desember nanti. Jadi set di tanggal 20 Desember untuk merayakan Natal bareng keluarga. Oke, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, siapkan hati kita karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah hari ini. Tetap di CLCC Sunday Live. Halo jemaat CLCC sekalian. Kami percaya setiap dari kita tentunya dalam keadaan sehat-sehat saja dan di dalam pemeliharaan Tuhan tentunya. Perkenalkan, nama saya Jimmy. Nama saya Lia. Nama saya Joel. Nama saya Kelly. Kami ingin menyambut saudara sekalian yang baru pertama kali bergabung bersama kami di CLCC Sunday Live. Nah, minggu ini adalah minggu pertama di bulan Desember. Lia, apa yang kamu ingat begitu mendengar bulan Desember? Desember itu favorit bulan keluarga kami karena bukan cuma kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, tetapi it's our holiday month. Bener kids? Yay! I love holiday. Nah, kami percaya setiap dari saudara juga excited menyambut bulan Desember. Nah, pastikan setiap dari kita di dalam segala persiapannya untuk senantiasa mengikuti segala protokol kesehatan yang ada. Sehingga setiap dari saudara boleh melakukannya dengan penuh sukacita dan have the best time of the year. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pastor Andi Setiawan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala penyertaan-Mu, perlindungan-Mu selama ini. Kami juga Tuhan mau menyambut bulan Desember ini dengan penuh sukacita dan harapan yang lebih baik lagi. Tuhan, sebentar lagi Tuhan, setiap dari kami akan mendengar firman Tuhan. Izinkan setiap dari kami Tuhan boleh antusias menyambut firman ini. Izinkan setiap dari kami Tuhan boleh Tuhan meresponinya dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk ini dan kami juga akan berdoa untuk persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap dari kami Tuhan boleh memberikannya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Sehingga apa yang kami bawakan ini Tuhan boleh memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bagi saudara sekalian yang rindu menyalurkan persembahan, saudara dapat melakukannya dengan transfer ke rekening berikut ini. Juga, saudara dapat melakukannya dengan men-scan QR Code yang tertera di layar berikut ini. Kami sekeluarga ingin mengucapkan Happy Early Christmas, everyone. and God bless you.
come and bring our heart to you. Letting everything go and come as we are to you. For you're looking into our heart, Jesus. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. You are the King of endless words. No one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, and all I have is yours, every single breath. I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, we believe it's all about you, God. Everything that happens is all about you, Jesus. And all our heart will see. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you.
It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Sing, it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, God. You are the King of Kings, the Lord of Lords, the God of all the universe. Everything revolves around you, God. We sing to you, Jesus. Oh, the mighty God, the ruler of everything. We call you our Savior, our Father, and we worship you with all of my heart. I sing a song to you. Hallelujah, hallelujah. Oh. We declare that everything that happens in us, it's all about you, Jesus. Bahwa semuanya adalah tentang Engkau, Tuhan. Oleh arah karena itu, Tuhan, hati kami memutuskan untuk mengikuti Engkau, Tuhan, dan mengiring Engkau, Tuhan. Mengikutimu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu, Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu, Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu, Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu, Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Halo, apa kabar jemaat semua? Saya berdoa supaya kita semua terus ada dalam perlindungan Tuhan. Tanpa terasa kita sudah masuk bulan Desember, bulan di mana biasanya mood kita berubah.
Kita mulai melihat pohon Natal dipasang di mana-mana. Kita mulai dengar lagu-lagu Natal sering di setel. Dan biasanya kita merasa menjadi lebih rohani setiap kali masuk bulan Desember. Perasaan yang sebetulnya tidak tepat, tapi kita suka merasa begitu. Nah, supaya Natal kali ini bisa menjadi berkat yang lebih lagi buat kita, supaya kita bisa mengerti lebih lagi tentang makna Natal kali ini, maka saya mau ajak kita belajar sepanjang bulan ini tentang dosa. Betapa berbahayanya dosa, betapa jahatnya dosa. Betapa dosa itu mengurung saudara dan saya setiap hari, bahkan bisa dibilang nih setiap saat, sehingga kita tidak bisa keluar dari dosa. Betapa kita tidak mungkin bisa menang dari dosa juga dengan perbuatan baik kita. Kali ini saya mau ajak kita belajar tentang ini, judulnya terbiasa dengan dosa. Nah, sebelum kita bahas tentang dosa, maka kita perlu tahu juga apa yang dimaksud dengan kudus, karena lawannya dosa adalah kudus. Bagaimana, apa yang dimaksud dengan kudus? Kudus, holy, kados. Itu punya arti begini, berbeda, terpisah, sempurna. Dan itulah sifat dari Allah kita. Allah kita adalah Allah yang sempurna. Dia berbeda, nggak bisa disamakan dengan yang lain. Terpisah dari semua yang tidak benar, semua yang salah, terpisah Tuhan. Tidak bisa disatukan. Itulah yang membuat waktu tokoh-tokoh Alkitab bertemu dengan Tuhan, nabi-nabi bertemu dengan Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahan berdiri di hadapan Allah sebelum Tuhan yang memberi kekuatan kepada mereka. Musa waktu melihat Tuhan menampakkan diri dalam semak yang terbakar, dia nggak berani mendekat. Daniel seakan-akan mau mati, dan banyak tokoh yang lain juga seperti itu. Nah, kita ini yang kadang-kadang di dalam kebodohan kita, dalam ketidakmengertian kita ngerasa ngejago. Kita merasa kita bisa masuk dalam kekudusan Tuhan begitu saja. Kita bisa berdiri dan wah, hebat sekali di hadapan Allah. Holy, kudus, kados, itu adalah sifat Allah. Alkitab bilang Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Kekudusan itu berasal dari Allah, kekudusan itu keluar dari Allah. Ada beberapa ayat yang menceritakan bagaimana Allah itu kudus. Ada banyak, tapi beberapa saja yang kita bisa baca. Keluaran 15 ayat 11. Allah mana yang dapat menandingi Engkau ya Tuhan, yang maha mulia dan suci. Dia adalah Allah yang maha mulia, maha suci. Kemuliaannya, kesuciannya itu sempurna. Mazmur 77 ayat 14. Ya Allah, segala perbuatanmu suci. Karena dia Allah yang kudus, dia Allah yang suci. Karena itu gini, semua yang dikerjakan Tuhan, semua yang Tuhan buat itu suci, kudus. Akibatnya apa? Habakuk 1 ayat 13. Bukankah engkau terlalu suci? Karena dia sempurna, dia terlalu suci untuk memandang kejahatan. Allah tidak bisa memandang dosa. Itulah sebabnya waktu Yesus di atas kayu salib, dia menanggung semua dosa kita. Allah Bapa tidak bisa melihat itu. Makanya Tuhan Yesus berseru, walaupun dia juga manusia, dia Allah, tapi saat itu dia menggambarkan bagaimana itu dosa yang ditanggungnya membuat keterpisahan dari Bapa. Dia berteriak ini, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah terlalu suci untuk memandang dosa. Sadarkah saudara, di dalam keberdosaan kita, Allah tidak bisa memandang kita. Sadarkah saudara, di dalam keberdosaan kita tidak mungkin bisa memandang Allah. Nggak mungkin. Nggak mungkin kita bisa berdiri dengan gagah di dalam dosa kita dan sekaligus di hadapan Allah. Tidak mungkin. Sebaliknya dosa, sin, hamartia, artinya apa? Artinya gini, gagal, rusak, meleset dari target. Itu artinya dosa. Gagal, rusak, meleset dari target. Dan sejak kejatuhan manusia dalam dosa, kita tuh terus cenderung berbuat dosa. Betul nggak saudara? Kita nggak bisa tidak berbuat dosa. Kita terus di situ, kita nggak bisa keluar. Kalau saudara lihat gambar ini mungkin lebih menggambarkan lagi bagaimana seringkali setiap hari kita meleset dari target. Ada aja yang meleset dari target. Entah cara berpikir kita, entah kata-kata kita, entah isi hati kita, entah perbuatan kita. Semua sering meleset dari target. Dosa, sin,
Hamartia artinya begini, melakukan yang tidak seharusnya kita lakukan. Melakukan yang tidak seharusnya. Coba direnungkan. Tiap hari ada nggak kita melakukan yang tidak seharusnya kita lakukan? Atau sebaliknya juga, kita tidak melakukan yang seharusnya kita lakukan. Mungkin tadi ada yang masih bisa bilang begini, oh saya tidak pernah melakukan yang tidak boleh. Saya kuat menahan semuanya. Tapi juga sebaliknya begini, dosa tuh. Tidak melakukan yang seharusnya kita buat. Nggak selalu kita mau melakukan apa yang seharusnya kita buat. Setuju? Dosa, sin, hamartia. Dosa itu bukan hanya tentang perbuatan loh. Tapi juga tentang kecenderungan. Tentang keinginan untuk berdosa. Jadi belum berbuat, baru mikir, baru ingin, baru cenderung, itu sudah dosa. Dosa itu selalu merusak hidup kita. Tapi sebetulnya dosa yang utama adalah begini, tentang hubungan kita sama Tuhan. Dosa itu sebetulnya kalau kayak tadi, merusak hidup, itu akibat. Itu buah-buahnya. Tapi dosa yang utama adalah begini, tentang hubungan kita sama Tuhan. Dosa itu sebetulnya melawan Tuhan. Dosa itu artinya gini, tidak setuju dengan Tuhan. Saya mau tanya, ada nggak di hati kita sebelum kita nggak setuju dengan firman Tuhan? Dosa itu tidak setuju dengan Tuhan. Dosa itu ingin. Apalagi kalau sudah berbuat. Tapi ingin sudah dosa itu. Ingin berontak pada Tuhan. Kalau bisa nggak usah ada Tuhan. Kalau bisa nggak usah ada firman Tuhan. Saya tahu apa yang saya mau lakukan. Saya buat sesuai apa yang saya mau buat aja. Ingin berontak sama Tuhan. Tidak senang dengan Tuhan. Mungkin kita nggak berani langsung maki-maki sama Tuhan. Kita nggak berani ngomong langsung. Tapi di hati kita banyak kali, seringkali ini tidak senang dengan Tuhan. Coba kita lihat Kejadian 3 ayat 1-5. Waktu kejatuhan manusia ya. Ular itu berkata pada perempuan itu, pada Hawa. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tuhan bilang semua boleh dimakan, satu pohon yang nggak boleh. Iblis bilang nih, semua dibilang nggak boleh dimakan kan? Kompor mulai menyala, saudara. Hawa mulai dipanas-panasin sama iblis. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kok kami makan. Tapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan. Ataupun raba buah itu. Lihat itu. Hawa sudah mulai punya kecenderungan untuk tidak suka dengan firman Allah. Firman Allah mulai diubah. Kalau tadinya cuma jangan makan, sekarang mulai dia tambah. Jangan raba buah itu. Nanti kamu mati. Nah, iblis melihat celah ini. Dosa melihat celah ini. Ayat berikutnya bilang ini. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan ini. Oh, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kamu nggak akan mati, tapi Allah tahu bahwa waktu kamu makan, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis tahu, iblis melihat kesempatan, iblis melihat kecenderungan hati kita untuk berontak. Kita nggak pengen ada Tuhan, kita pengen menjadi Tuhan buat diri kita sendiri. Makanya itu yang ditawarkan iblis kepada Hawa. Kalau kamu makan, kamu nggak mati kok. Justru kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan jadi Allah. Sudah tahu inilah akar dari semua dosa. Dimana kita bilang, kita nggak mau tunduk sama Tuhan. Kita mau gini, gimana gue aja. Kita sudah ke gereja banyak kali. Kita di antara kita banyak sekali yang sudah ke gereja. Kita sudah baca Alkitab. Tapi betul nggak hidup kita sudah betul-betul mau gini. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Tapi seringkali kita masih gini, gimana gue? Kita pelayanan, pilih apa yang kita suka, kita lakukan apa yang kita mau, kita pilih ayat yang kita suka, ayat yang kita nggak suka, kita sengajain nggak baca, dan kita nggak mau renungkan, apalagi melakukan. Kenapa? Kita nggak suka dengan Allah. Hati-hati dengan akar dosa yang ada dalam hati kita. Saudara mesti mengerti tentang dosa ini. Kenapa? Ada hukum dari dosa. Hukum dosa bilang ini, dosa tidak pernah berhenti. Itu yang saudara harus mengerti. Dosa nggak pernah berhenti. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dosa tidak pernah berhenti. Karena itulah hukum dari dosa. Dosa selalu mengikat.
itu hukum dosa. Dia selalu mengikat. Dia tidak pernah berhenti pada satu perbuatan saja. Dia akan mengikat kita terus. Nggak apa-apalah gue coba sekali. Nah. Akan ada berikutnya, akan ada berikutnya, akan ada berikutnya. Kenapa? Dosa mengikat. Dosa selalu meningkat. Bukan cuma mengikat, tapi meningkat. Karena dosa tidak pernah berhenti hanya pada satu kenikmatan saja. Dia akan pengen lebih, pengen lebih, pengen lebih. Dosa juga selalu menyikat. Menyikat kemana-mana maksudnya. Maksudnya apa? Dosa tidak pernah berhenti pada satu korban saja. Sejak Adam dan Hawa ada cerita tentang Kain, ada cerita tentang berikutnya bagaimana dosa terus makan korban. Waktu Daud jatuh dalam dosa, bukan cuma dia saja yang mengalami konsekuensi dari dosa, tapi Batsheba, jenderal-jenderalnya, Uria, semua mengalami dampak. Bayi yang dikandung mengalami dampak dari dosa. Dosa selalu menghantam kemana-mana, dia tidak pernah berhenti pada satu korban saja. Saya mau ajak kita melihat sebuah klip sebentar, klip kartun tentang dosa. Bagaimana dosa begitu memikat kita, begitu membuat kita penasaran, begitu membuat kita tertarik. Karena dosa menggambarkan semua yang tersembunyi di hati kita. Kita ingin seperti itu. Tapi lihat dalam film ini bagaimana dosa justru akan mengikat saudara, mengurung saudara sehingga saudara tidak bisa pernah keluar lagi. Saudara menjadi korban dari dosa. Coba kita lihat sebentar klipnya ya.
Saya harap saudara diberkati lewat klip ini, dan saya harap saudara dan saya jangan mau seperti anak yang ada di dalam klip itu. Dosa selalu menawarkan apa yang ada di hati kita. Jadi waktu kita lihat dosa, kita sangat tertarik. Kenapa? Karena itu ada di hati kita. Hati kita penuh dengan dosa. Bukan cuma saudara, bukan cuma saya, bahkan Paulus, rasul yang begitu luar biasa juga menyadari hal ini. Roma 7 ayat 18-20. Saya bacakan buat saudara. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Paulus bilang gak ada yang baik dalam diriku. Mungkin ada yang bilang ini, mungkin ini Paulus belum bertobat. Saudara, setelah dipelajari, ini cerita tentang Paulus setelah bertobat. Walaupun dia sudah menjadi rasul, dia menyadari tetap ada banyak kelemahan di dalam dia. Bahkan dia bilang tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang ku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Paulus saja rasul mau mengakui begini, bagaimana dengan saudara dan saya? Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Paulus mau bilang ini, ada dosa, ada kecenderungan untuk berdosa di dalam saya. Walaupun saya sudah dipakai Tuhan, walaupun saya sudah melayani Tuhan, tapi saya harus akui tetap ada kecenderungan dosa di dalam saya. Paulus lewat kitab Roma tadi, Paulus mau menyadarkan kita bahwa begini, semua orang itu sedang bergumul dengan dosanya. Semua orang. Saya juga. Semua orang sedang bergumul dengan dosanya. Dan Paulus mau menyadarkan juga bahwa begini, semua orang pasti tahu dosanya. Betul nggak saudara? Kalau saudara sedang kepahitan sama orang lain, saya jamin sebetulnya saudara tahu saudara kepahitan. Cuma masalahnya saudara mau mengakui apa tidak. Tapi saudara tahu saudara pahit. Saudara tahu saudara benci sama dia. Saudara tahu saudara tidak suka sama dia. Kalau saudara sedang menipu, saudara tahu saudara sedang menipu kok. Kalau saudara sedang tidak kudus, maksudnya gini, saudara sedang hidup dalam kenajisan, saudara pasti tahu saudara sedang hidup dalam kenajisan. Cuma seringkali kita nggak mau mengakuinya dan kita mulai menutupinya dengan gini, biasa aja lah, biasa dosa itu ya manusiawi lah, manusiawi kita manusia masih berdosa. Tapi sebetulnya kita tahu dosa kita apa. Paulus mau menyadarkan, kalau ada yang mengatakan bahwa dia sudah tidak berdosa lagi, maka orang itu bohong. Paulus sebagai rasul dia bilang ini, saya masih punya kecenderungan dosa. Bagaimana dengan saudara dan saya? Paulus mau bilang bahwa kalau ada orang bilang, saya tidak berdosa lagi, orang itu sedang berbohong. Paulus mau menyadarkan bahwa begini loh saudara, semakin dewasa kerohanian kita, semakin kita akan mengenali kelicikan hati kita. Coba saudara lihat, saudara sudah bertumbuh, ada banyak yang sudah mulai bertumbuh dalam Tuhan kan? Semakin saudara bertumbuh, coba betul nggak? Bahwa semakin kita menyadari, aduh betapa banyaknya kelemahan kita. Saya sudah 30 tahun melayani Tuhan, dan semakin kesini saya semakin menyadari, aduh ada banyak sekali kekurangan saya, ada banyak sekali kelicikan di hati saya, ketidaktulusan. Ada banyak sekali hal-hal yang tersembunyi di hati saya yang tidak berkenan pada Tuhan. Paulus mau menyadarkan bahwa gini, semakin kita hidup kudus, semakin kita akan menyadari betapa kita tidak kudus. Betul nggak saudara? Semakin saudara bisa semakin terbuka dengan firman Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, justru yang terjadi semakin kita menyadari betapa penuh kekurangannya diri kita. Dan yang mengalami itu bukan cuma Paulus. Tokoh-tokoh di Alkitab yang lain juga mengalami itu. Daud waktu menyembah Tuhan, dia menyadari Tuhan, betapa cemarnya aku, betapa tidak berkenannya aku di hadapan Tuhan. Engkau kudus sementara aku ini kotor. Daud menyadari itu. Semua tokoh-tokoh di Alkitab semakin hidup mendekat pada Tuhan, semakin menyadari betapa tidak ada kebaikan dalam diri kita. Semakin kita bertumbuh, semakin kita juga menyadari bahwa masih banyak ada akar dosa dalam diri kita. Semakin kita bertumbuh, semakin kita menyadari ini, saya masih suka khawatir, saya masih suka cinta uang, saya masih suka pikir kotor. Semakin bertumbuh, semakin jelas akar-akar dosa yang masih ada dalam diri kita. Bahkan buat setiap kita yang sudah ditebus Tuhan, perjalanan pertumbuhan rohani kita akan diwarnai dengan pencobaan,
akan diwarnai dengan pergumulan, bahkan juga mungkin akan diwarnai dengan kekalahan terhadap godaan. Itu semua yang menjadi bagian dalam pertumbuhan kita, betul nggak? Saya nggak minta saudara angkat tangan, toh saudara ada di rumah, ya kan? Tapi saya mau tanya, jawablah dalam hatimu dengan jujur. Saudara sudah ikut Tuhan, saudara bertumbuh, puji Tuhan. Tapi saya mau tanya, pernahkah saudara jatuh? Saya pernah. Pernahkah saudara berbuat salah? Saya pernah. Paulus pernah. Petrus pernah. Daud pernah. Semua tokoh di Alkitab pernah. Kenapa? Itu menjadi bagian dari perjalanan pertumbuhan rohani kita di hadapan Tuhan. Berarti dosa nggak apa-apa dong. Jangan bilang begitu. Kenapa? Sekali lagi saya mau ajak kita lihat. Holy, kudus, kados. Keluaran 15 ayat 11. Allah mana yang dapat menandingi engkau, ya Tuhan. Yang maha mulia dan suci. Dia kudus, dia suci. Ya Allah, Mazmur 77 ayat 14, segala perbuatanmu suci. Semua yang dia buat suci. Berdehem aja, suci. Beda sama nya kita, saudara. Yang dia pikir suci. Yang sampai akhirnya Habakuk bilang ini, bukankah engkau terlalu suci untuk memandang kejahatan? Sadarkah saudara, sebetulnya kita ini menjijikkan di hadapan Allah. Sebetulnya. Karena dosa kita. Karena semua kekurangan. Bayangin. Saya melayani Tuhan 30 tahun. Tetap banyak kekurangan. Saya tahu Tuhan. Saya tahu sebetulnya aku menjijikkan di hadapanmu. Betapa sebetulnya Tuhan tidak bisa melihat saya. Kenapa? Masih banyak kurang di sini, kurang di sini, kurang di sini, kurang. Wow. Allah tidak bisa memandang dosa. Tuhan berarti gini, kalau di dalam kita ada dosa, Tuhan tidak bisa memandang kita. Mungkin ada banyak di antara saudara yang mulai berpikir ini, kalau gitu siapa yang bisa benar di hadapan Allah? Siapa yang bisa berkenan di hadapan Tuhan? Kita nggak mungkin sanggup kalau begitu. Memang sebenarnya kita nggak mungkin bisa berkenan di hadapan Allah. Kita nggak mungkin bisa jadi benar di hadapan Allah. Kita nggak sanggup, tapi bukan cuma saudara yang nggak bisa. Bukan cuma saya yang nggak bisa. Paulus pun menyadari hal yang sama. Paulus pun merasa frustasi yang sama. Roma 7 ayat 21-23. Demikianlah aku dapati hukum ini, kata Paulus. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu yang ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota tubuhku. Paulus seorang rasul yang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Mujizat terjadi begitu banyak lewat hidup dia. Sebagian besar perjanjian baru adalah tulisan-tulisan Paulus. Tapi Paulus juga menyadari bahwa dia adalah manusia yang terus punya kecenderungan dosa. Paulus tetap punya hati yang punya kecenderungan akan dosa. Pikiran yang punya kecenderungan akan dosa. Perbuatan yang terus cenderung melakukan dosa. Akibatnya di ayat 24 Paulus bilang ini, aku manusia celaka, kata Paulus. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kenapa sampai Paulus bilang aku manusia celaka? Dia frustasi juga. Karena dia menyadari dengan kecenderungan dia berdosa, dia adalah kejijikan di hadapan Allah. Dia menjijikkan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mungkin bisa melihat kita. Tuhan tidak mungkin bisa menikmati kita. Karena kita dosa, dia kudus. Dia maha kudus. Semua perbuatannya kudus. Sehingga dia tidak bisa melihat dosa. Sementara kita cenderung berdosa. Karena itu gini loh. Saudara, sama seperti Paulus berteriak, aku manusia celaka. Saudara pun harus menyadari. Kita pun harus menyadari. Kita juga manusia celaka. Tapi ayat berikutnya menjadi jawaban buat Paulus dan buat saudara dan saya juga. Paulus bilang begini, syukur pada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara lihat ini, Paulus hidup di dalam dua jeritan pada waktu yang sama. Sepanjang hidupnya sampai akhir, Paulus hidup dalam dua jeritan. Yang pertama jeritan, aku manusia celaka. Karena dia menyadari dosa. Dia menyadari jahatnya dosa. Dia menyadari ketidakmampuan yang menang dari dosa. Aku manusia celaka. Dia menyadari bagaimana dosa itu menjijikkan di hadapan Allah. Tapi jeritan yang kedua adalah begini.
syukur pada Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita, Paulus menyadari bahwa hanya di dalam Tuhan saja ada pertolongan. Di dalam Tuhan saja ada pengampunan. Dalam Tuhan saja ada jalan keluar. Dua jeritan pada waktu yang sama. Dua jeritan ini juga harus menyertai saudara dan saya sepanjang hidup kita. Dua jeritan ini yang akan terus menjaga kita untuk menyadari bahwa kita nggak punya harapan lain. Bahwa kita nggak punya jalan keluar lain selain daripada kasih karunia Allah. Dua jeritan, aku manusia celaka, tapi juga pada saat yang sama, aku bersyukur pada Tuhan karena Engkau Allah yang mengasihi aku. Engkau Allah yang mengampuni aku. Engkau Allah yang menjadi pertolongan buat aku. Engkau Allah yang melayakkan aku. Kalau sudah mengerti sebetulnya kita celaka, tapi kita mengerti bagaimana Allah melayakkan kita, maka Natal akan menjadi lebih dari sebuah cerita buat saudara dan saya. Natal adalah jawaban dari Tuhan buat saudara dan saya. Berita bahwa Allah yang Maha Kudus mau turun ke dunia buat saudara dan saya yang penuh dengan dosa. Supaya apa? Kita yang berdosa bisa diampuni dan bertemu dengan Allah. Tuhan berkati saudara. Saya percaya firman Tuhan jadi berkat buat saudara dan saya. Dan saya berdoa supaya kasih karunia Allah boleh tercurah atas kita, boleh kita nikmati, dan itu menjadi kekuatan buat saudara dan saya untuk bisa menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Saudara, saya mau ajak kita masuk dalam perjamuan kudus. Yuk siapin hati kita, sambil musik akan membawa kita menyembah Tuhan. Saya mau ajak kita berdoa sama-sama, siapin hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu atas firman Tuhan. Terima kasih kalau Engkau bicara di hati kami, Engkau menegur kami, Engkau membangun iman kami bersyukur untuk itu. Terima kasih untuk kasih karunia. Terima kasih waktu kami tidak bisa berharap pada yang lain, kami tahu kami bisa berharap pada kasih karunia Allah. Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Biar Tuhan yang memberkati kami, mengurapi kami. Biar kami boleh menyiapkan hati kami. Kalau ada dosa di hati kami, biarlah kami boleh mengakuinya di hadapan Tuhan. Kami boleh bertobat daripada semua itu. Dan biarlah sekali lagi kasih karunia Allah boleh terus membarui kami. Biar lewat perjamuan kudus ini Tuhan, mata kami terus tertuju pada karya salib Yesus. Bahwa di sanalah semua dosa kami sudah ditebus. Di sanalah kami sudah diampuni. Di sanalah kami sudah dijadikan sempurna untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persetujuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari setiap kita mengucap syukur pada Tuhan. Ucapkan syukur untuk tubuh dan darah Kristus yang sudah dipersembahkan, dikorbankan untuk menjadi penebusan dosa buat setiap kita. Mari bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Bersyukur bahwa semua dosa yang menjijikan itu ada dapat jalan keluarnya di dalam salib Kristus. Mari masing-masing ucapkan syukur pada Tuhan. Sembahlah Tuhan. Puji Dia. Bersyukur buat kebaikannya. Bersyukur buat semua karyanya. Bersyukur buat anugerahnya. Bersyukur buat kasihnya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, bahwa kami yang harusnya tidak berpengharapan, kami yang harusnya binasa, dapat harapan, dapat jalan keluar di dalam karya salib-Mu. Terima kasih buat kasih karunia, terima kasih buat pengampunan. Terima kasih buat hari ini. Biar Tuhan dalam keterbatasanku menyampaikan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang terus bicara pada setiap kami tanpa terkecuali, membuat kami boleh semakin mengerti firman Allah. Firman Allah boleh semakin terbuka jelas buat kami dan kami boleh menikmati betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan terima kasih. Kami berdoa buat kesehatan kami semua, keluarga kami, masyarakat, kota, bangsa kami. Biarlah Tuhan yang memimpin, biar pemulihan boleh segera terjadi, vaksin boleh segera ditemukan sehingga jalan keluar buat seluruh masyarakat, seluruh dunia boleh segera terjadi. Tuhan kami berdoa juga buat perekonomian, buat bisnis kami, buat pekerjaan kami, buat profesi kami. Tuhan kami perlu campur tangan-Mu di dalam semuanya, sebab akal kami tidak cukup, pengalaman kami tidak cukup. Kami perlu Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Berkati kami secara materi juga Tuhan. Berkati kami juga Tuhan, seluruh keluarga kami untuk boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati kota, bangsa kami, berkati perpolitikan, berkati keamanan, berkati segala sesuatunya kami mau serahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan juga. Terima kasih Tuhan. Kami akan tutup ibadah online ini dan biarlah kami membuka hati kami dan tangan kami di hadapan Allah. Biar Tuhan yang memberkati kami lebih lagi. Umat yang disayangi Tuhan dan mau sayang sama Tuhan juga. Mari terimalah sekarang berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapamu yang di surga. Dalam cinta kasih Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, biar selalu menyertai kita semua dalam segala sesuatu yang kita kerjakan dan membuat kita memuliakan Tuhan di dalamnya. Dari sejak hari ini sampai Yesus menyebut dari awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati saudara semua. Terima kasih Ko Andi atas khotbahnya yang sangat memberkati dan tentunya bikin kita makin bertumbuh nih, Bill. Betul banget, dan tentunya kita diingetin supaya semakin hari kita belajar supaya lebih baik lagi. Nah, kita juga mau ingetin teman-teman yang belum tergabung dalam Home, kalian bisa cek Instagram CLCC_Home. Kira-kira kalian bisa pilih home mana yang deket sama lokasi kalian. Nah, buat jemaat CLCC juga yang mau tahu informasi lebih lanjut, jangan lupa follow Instagram kita @CLCC_Bandung. Betul, dan sekian CLCC Sunday Live minggu ini. Yes. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir nih. Nah, waktunya kita pamit. Saya Thea. Dan saya Billy. Happy Sunday and God bless.